Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum, para pemerhati roja, sahabat roja semuanya dimanapun antum berada di malam hari ini. Tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di malam hari ini, semoga Allah memberikan kepada kita semuanya keberkahan dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala hingga menjelang esok pagi insyaallah. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum, pada malam hari ini kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda dan layar televisi Anda satu kajian ilmiah yang akan membahas satu pembahasan dari kitab Sahih Jami' Shaghir. Insyaallah kembali akan dipaparkan dan dibahas bersama guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Dr. MH Hasan Ayatullah hafidhullahu ta'ala. Alhamdulillah kami telah terhubung dengan beliau yang saat ini beliau berada di studio Surabaya di Jember, dan insyaallah kita akan simak kajian ini dengan tentunya berharap pada Allah mendapatkan faedah yang banyak di malam hari ini. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum, pada malam hari ini kami informasikan pada Anda semuanya, setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami membuka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543. Dan Anda dapat pula kirimkan pertanyaan melalui chat WA di 0218236543. Kami informasikan kepada Anda semuanya, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Untuk Anda yang menelpon tidak bisa lewat telepon by WA, tapi Anda langsung menghubungi ke nomor di 0218236543. Nah, kita ikuti bersama kajian ini, dan kepada Ustadz kami persilakan, falyatafadhal maskuran. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian malam hari ini, semoga Allah Azza wa Jal memberikan keberkahan pada umur kita dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat, menambah keimanan kita, dan Allah ridha kepada kita. Kita akan melanjutkan beberapa hadis yang berkaitan dengan adab, berkaitan pula dengan ibadah. Dan kita seperti sampaikan bahwa orang yang hidup bersama hadis, dia lebih berhati-hati, lebih kuat dasar dari ibadahnya, dan dia selamat. Itu yang paling penting. Dan kita berkali-kali sampaikan bahwa sunnah merupakan harga mati. Orang berusaha bagaimana agar dia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala aktivitasnya. Bahkan ketika seseorang tidak akan melakukan setiap aktivitas apapun kecuali dengan menyesuaikan perintah syariat, maka dia beruntung sekali. Dan orang bertingkat-tingkat kemampuannya dalam melaksanakan itu. Kita ingin termasuk orang yang selalu menjadikan semua aktivitas kita berdasar dengan syariat, agar tidak memantik murka Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak salah jalan. Ikhwas sekalian, kita akan membahas pada hadis ke-18. Ya. Dalam hadis ini disebutkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'tadimu bizzait." Jadikanlah lauk makananmu
menggunakan minyak. Waddahinu bihi, dan silahkan engkau menggunakannya sebagai balutan, entah di rambut atau di kulit, dijadikan sebagai alat yang dipakai untuk membasuh atau mengusap, ya. Ketika orang menggunakan minyak di rambutnya seperti kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menggunakan minyak di rambutnya agar kelihatan rapi, kelihatan basah, dan ini untuk lebih merapihkan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis, "Man kana lahu sya'run falyukrimhu." Orang yang memiliki rambut panjang hendaklah dia memuliakan rambutnya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara merapihkan, tidak kelihatan mengerikan, compang-camping, dan tidak beraturan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ittadimu bizzait waddahinu bihi." Manfaatkan zait atau minyak itu untuk menjadi lauk dan untuk digunakan meminyaki rambut atau melembabkan kulit. Ya, disebutkan di sini ittadimu bizzait, artinya jadikan lauk, berarti aslinya ada makanan lain. Al-Munawi rahimahullah, beliau mengatakan maksudnya makan dengan roti, gandum, tepung, kemudian dicampur dengan minyak. Ya, fa innahu yakhruju min syajaratin mubarakah. Karena minyak itu keluar dari pohon yang mengandung keberkahan. Ya, hadis ini seperti yang kita lihat ada beberapa huruf yang disebutkan oleh penulis, ya. Ada ha, maksudnya adalah Ibnu Majah, kemudian kaf maksudnya adalah Al-Hakim, kemudian hab artinya adalah Al-Baihaqi. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini dinyatakan hasan karena beberapa periwayat atau di antara jalur periwayatannya ada orang yang diperselisihkan. Ya, sebagian ulama melemahkan, namanya Ibrahim ibn Muhajir, ya, tetapi jalur periwayatan ini saling menguatkan. Seperti hadis setelahnya, ya, hadis setelahnya sama pembahasannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ittadimu min hadhihi syajarah." Gunakan laukmu dari pohon ini, yakni zait, maksudnya menggunakan minyak. Di sini Al-Munawi rahimahullah dalam Faidul Qadir mengatakan maksudnya bukan sembarang minyak, tetapi minyak zaitun. Ya, dan sampai sekarang orang-orang Arab sering juga menggunakan minyak zaitun sebagai campuran ketika sarapan atau makan. Ketika mereka makan nasi, mereka biasa menggunakan zaitun, minyak zaitun. Dan minyak zaitun ini ketika tidak ada campurannya atau masih kemasan yang awal, ini manfaatnya besar, banyak yang menyebutkan itu. Dan mereka sering juga mengambil roti ditutulkan begitu, ya, dicampur begitu, atau dengan menggunakan buah zaitunnya, mereka makan begitu saja. Ya. Atau sebagian mereka memang terbiasa meminum, bahkan ya minum minyak zaitunnya itu. Artinya ini kebiasaan. Ya, dikatakan karena memang pohon ini merupakan pohon yang berbarokah. Ini ada dalam Al-Quran. Disebutkan dalam surat An-Nur, yuqadu min syajaratin mubarakatin zaituna. Ya, jadi ada semacam api dan cahaya itu dinyalakan dari minyak yang berasal dari pohon zaitun yang berberkah, mengandung berkah. Nah, sehingga karena memang mengandung berkah, orang kalau menggunakan makanan itu maka diharapkan dia kecipratan barokahnya, seperti itu. Baik, di hadis yang kedua disebutkan, wa man 'urida 'alaihi thibun falyusib minhu. Barang siapa yang ditawarin minyak wangi, hendaklah dia terima, dia pakai. Ya. Dan ini subhanallah, sampai saat ini kebiasaan orang Arab juga, karena memang mereka memiliki kebiasaan karam, kedermawanan, sampai dalam hal terkecil, mungkin berbagi makanan ringan, kemudian ngajak makan bersama, sampai menggunakan minyak wangi
sebelum sholat mengeluarkan minyak wangi kemudian dibagi ke orang-orang di sekitarnya, atau sebagian mereka sengaja keliling shaf untuk membagikan minyak wangi agar mendapatkan pahala. Seperti ini di antara anjuran syariat, kalau orang ditawari minyak wangi jangan ditolak. Ya, jangan ditolak, akan tapi manfaatkan saja. Toh itu merupakan pemberian yang ringan. Tidak memberatkan orang yang memberikan hadiah. Tidak bakal orang itu minta dibalas. Kemudian kita juga menerima tidak susah. Wallahu alam, kecuali kalau memang ada orang yang memiliki penyakit sensitif atau alergi. Nah, seperti ini wallahu alam tidak mengapa, karena sebagian orang barangkali menggunakan minyak wangi tidak kuat, atau minyak wangi yang dia pakai terbatas karena ada alergi dan semacamnya. Seperti ini wallahu alam tidak mengapa. Akan tapi hukum asalnya ketika seseorang menggunakan atau diberi tawaran minyak wangi, manfaatkan. Nabi SAW bahkan dalam sebuah riwayat At-Tirmidzi mengatakan, hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wa tib. Aku dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala suka dengan dunia ini dua hal. Yang pertama, perempuan yang halal. Kemudian yang kedua adalah minyak wangi. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan Allah jadikan pelita mataku dan kesukaanku pada saat aku salat. Nah, ini luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang dunia. Aku manusia biasa. Aku suka dengan dunia, akan tetapi ketika sudah salat, Masya Allah, Allah jadikan bahwa semua kebahagiaan itu ada dalam salat. Khusyuk, tenang, dan tahu bahwa salat itu hubungan beliau dengan Allah Azza wa Jalla, sehingga beliau betul-betul menjadikan salat sebagai sesuatu yang tidak berbanding. Baik, pembahasan tentang minyak wangi, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai pernah mengatakan dalam riwayat At-Tirmidzi dihasankan oleh Syekh Albani, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan thalathun la turad. Ada tiga hal yang tidak pantas untuk ditolak. Selama kita masih mampu untuk memanfaatkan, jangan ditolak. Yang pertama al-wasaid, bantal ya, yang dipakai untuk pegangan tangan begini atau bahkan untuk tiduran. Nah, ini tidak perlu ditolak. Kalau kita misalkan bertamu ke rumah seseorang, tafadhal, dikasih bantal agar duduk kita tenang, dan berapa kebiasaan orang Arab ketika kita berkunjung ke rumahnya untuk bentuk penghormatan. Karena mereka kebiasaan bukan duduk di sofa, akan tapi duduk di bawah seperti itu. Kemudian ada beberapa tempat yang orang barangkali bilang namanya arika, atau orang zaman sekarang juga bilang majlis ya. Jadi sudah semacam tempat duduk tapi di bawah. Kemudian ada semacam pegangan untuk tangan, ini bisa dipindah-pindah. Nah, ini tuan rumah dia akan memuliakan sang tamu dengan mengatakan tafadhal, silahkan begitu. Atau mungkin itu agak jauh sehingga didekatkan. Nah, seperti ini enggak perlu ditolak. Nabi SAW menyatakan tidak ada tiga hal yang tidak pantas untuk ditolak. Di antaranya al-wasaid ya, wisada, tempat atau alat yang dipakai untuk pegangan begini, bertelakan ya, bersandar, entah badan, tangan, kepala sama. Kemudian yang kedua ad-duhn, minyak, maksudnya minyak wangi. Ya, disebutkan para ulama maksudnya adalah minyak wangi. Kemudian yang ketiga al-laban, ya, susu. Orang dikasih susu, ya, dia sudah sepantasnya untuk menerima minum. Nabi SAW suka minum susu, kemudian beliau suka membagikan dengan para sahabatnya. Bahkan ketika beliau minum susu, di sebelah kanan dan kiri ada para sahabat, beliau akan tawarkan, dan beliau memulai dengan yang kanan, seperti itu. Tapi kita katakan bahwa ini yang ideal. Kalau seandainya sebagian orang mungkin perutnya tidak cocok, sensitif dengan susu, sehingga sakit atau cepat bereaksi perutnya dengan minum air susu. Kalau seandainya dia bilang, afwan saya tidak bisa minum susu sekarang, tidak mengapa. Ya, wallahu a'lam bissawab. Tapi yang jelas dalam riwayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan, saran. Silahkan menggunakan zaitun, minyak zaitun untuk makan. Karena itu ada keberkahannya. Kemudian orang yang diberi minyak wangi hendaklah dia menerima. Ya, dan ini merupakan kebiasaan. Kalau sampai minyak wangi ditawar-tawarkan di majelis,
berarti orang itu punya perhatian dalam memperindah penampilan dengan mengharumkan bau badan. Nah, itu bagus sekali. Ya, ini bagus sekali. Bahkan ketika seseorang terutama ingin menghadiri sholat Jumat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin wa an yastanna wa an yamassa tiban idza wajad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan mandi untuk persiapan salat Jumat merupakan hal yang wajib. Maksudnya ini para ulama memahami wajib ini, meskipun sebagian ulama mengatakan wajib apa adanya sudah. Ya, mandi Jumat untuk persiapan salat merupakan hal yang wajib. Ini menurut mazhab sebagian Hanabilah. Ya, Al-Zahiriyah juga demikian. Sementara mayoritas ulama mengatakan bahwa mandi sebelum datang hari Jumat sunnah hukumnya. Kemudian dikatakan hendaklah dia yastan artinya bersiwak, membersihkan giginya. Kemudian wa an yajida wa an yamassa tiban idza wajad. Kalau seandainya dia punya minyak wangi, hendaklah dia pakai. Seperti itu. Baik. Ini pembahasan yang berkaitan dengan hadis ini. Al-Muallif rahimahullah atau penulis mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Tas ya, dari Ibnu Abbas. Ada tulisannya ta sin, itu artinya adalah At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat. Nah, hadis yang ketiga malam hari ini kita membahas tentang kebiasaan sebagian kaum muslimin ketika diundang makan. Ya, jamuan makan. Jamuan makan tidak ubahnya seperti kebiasaan. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rupanya beliau ingin memberikan keteladanan bahwa orang ketika diundang makan, kemudian menghadiri undangan itu akan memberikan kebahagiaan orang mengundang. Karena panggilan dan undangannya dipenuhi. Maka sebisa mungkin kalau seandainya ada orang yang diundang bisa hadir, maka ini ideal. Baik. Dalam hadis yang ketiga malam hari ini disebutkan itud da'wata idza du'itum. Ya, ini disebutkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam riwayat Muslim, bahkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Umar mengatakan ajibu hadhihi ad-da'wah. Itu yang di situ nomor 20 ya. Nomor 20. Dalam riwayat lain redaksinya hampir sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ajibu hadhihi ad-da'wah. Penuhi panggilan dan undangan ini. Penuhi undangan ini. Dan dalam riwayat ini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menyampaikan hadis ini, beliau juga sama. Beliau apabila diundang untuk makan, beliau tidak pernah menolak. Bahkan disebutkan dalam riwayat ini, wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ya'ti ad-da'wata fil 'ursi wa ghairil 'urs. Abdullah bin Umar tidak pernah nolak. Beliau diundang untuk walimahan, walimah nikah, walimatul 'urus, atau yang bukan walimatul 'urus, beliau datang. Nah, di sini sebenarnya kata-kata walimah itu sebagian ulama menafsirkan artinya jamuan makan, itu namanya walimah. Maka Nabi SAW menyatakan, "Idza du'iya ahadukum ila walimatin falyatiha 'ursan kana aw nahwahu." Apabila salah satu di antara kalian diundang makan, hendaklah dia hadir, datang. Apalagi jika seandainya undangan itu sifatnya khusus. Ya akhi, afwan, ana insyaallah pengen undang makan atau majelis-majelis ringan, santai-santai, kita ingin bercengkrama, di rumah datang ya hari Ahad besok misalkan. Dan yang dia panggil ini orang dekat, kenal muka, kemudian biasa sholat bareng, kerja bareng atau apa. Ketika undangan itu sifatnya khusus, maka penekanan untuk memenuhi undangan itu lebih kuat. Berbeda dengan undangan umum. Misalkan semua yang ada di masjid ini jamaah saya undang ke rumah. Nah, ini biasanya kalau ada orang yang memang memiliki kelebihan rezeki, lalu dia ingin
bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, lalu mengadakan jamuan makan besar, dia undang semua jamaah masjid. Nanti datang ya, ajak temannya misalkan. Nah, temannya ini hukumnya bagaimana? Ini tidak lebih wajib atau tidak terlalu kuat kalau seandainya dia ingin tidak hadir karena ada keperluan atau karena apa, tidak mengapa, karena undangannya tidak khusus. Tapi begitu ada undangan khusus, maka ini lebih kuat ya, fungsinya atau penekanan untuk didatangin ini lebih kuat ya. Dan Nabi SAW pun demikian, beliau sering diundang makan, beliau tidak pernah tolak, dan ini merupakan sebuah lambang ketawaduan. Terutama orang yang dipandang, ditokohkan, diundang makan itu merupakan kebahagiaan pengundang. Nabi SAW apabila diundang makan, beliau datang. Dan tidak mesti jamuan makan orang yang mengundang adalah jamuan mewah, tidak mesti. Dan justru itu yang mewarnai kehidupan Nabi SAW dan para sahabat, sehingga Nabi SAW diundang siapapun, beliau hadir. Makanan apapun juga beliau hadir. Dan Nabi SAW apabila sudah diundang, biasanya beliau akan sholat di rumah orang yang undang itu. Bahkan yang undang Nabi SAW pernah menjadi lambang kesederhanaan. Nenek dari Anas bin Malik radhiyallahu an pernah mengundang makan Nabi SAW, lalu Nabi SAW datang, beliau makan. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, faqumna ila hasirin lana qad iswadda min tuli ma lubis. Setelah makan, maka aku sengaja berdiri untuk menyiapkan tikar yang sudah menghitam karena lama dipakai. Ya, jadi di zaman itu orang tidak terlalu mewah kehidupannya. Ngundang Nabi SAW, orang paling afdol di zaman itu, seorang rasul, pimpinan negara, kemudian seorang teladan. Diundang, sementara yang ngundang hanya apa adanya. Di bawah bukan lantai, di bawah ini tanah. Kemudian hanya menggunakan tikar yang sudah hitam-hitam karena lama sekali dipakainya. Kemudian disiram pakai air agar agak mending lah, bersih sedikit. Lalu Nabi SAW salat di situ. Luar biasa. Nabi SAW pun mengatakan bahwa di antara hak yang harus kita tunaikan kepada sesama saudara Muslim, kalau dia undang, dengan catatan undangannya bukan basa-basi. Ini sebagian orang bilang, ya, juga tolong perhatikan ketika ada orang yang undang. Ya, Nabi SAW menyatakan min haqqil muslimi 'alal muslim wa haqqul muslimi 'alal muslim sit. Ya, hak saudara seiman dengan saudara lain adalah ada 6. Nah, disebutkan wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia undang kamu, datang. Ya, kalau kamu diundang makan, datang. Tapi kalau seandainya dia tidak basa-basi aja, silakan mampir, ayo mampir. Mampir cuman basa-basi. Kadang orang bilang mampir sambil nutup pintu. Ya, ya mampir. Nah, orang kayak begini kalau misalkan tahu, dan ini semua dikembalikan pada kebiasaan. Ya, dan ini sama orang Indonesia, kita punya kebiasaan silakan mampir, makan di sini aja. Nah, seperti ini ada kalanya merupakan basa-basi. Bahkan bisa jadi yang punya rumah sebenarnya juga tidak punya banyak makanan yang cukup. Ayo makan bareng di sini aja, ngapain mau cari yang lain gitu. Nah, ini orang yang ditawari mestinya tahu diri, dan ini yang disampaikan oleh para sahabat ketika mereka bahkan berusaha untuk menunjukkan bahwa dirinya dalam keadaan berkecukupan agar tidak merepotkan orang lain. Ya, kalau seandainya kelihatan orang yang memang menawarkan itu basa-basi, ya jangan dipenuhin. Ya, jangan dipenuhin. Dan subhanallah, ada sebuah kisah yang terjadi bukan di zaman salaf, tapi di zaman kita. Ini yang menceritakan adalah orangnya sendiri, orang Yaman. Subhanallah, ya ini hanya kisah untuk refreshing saja. Kita biasa punya kawan itu, kalau orang di Arab, mereka ingin mengatakan kayak kita di Indonesia, silahkan mampir, dan itu basa-basi. Mereka juga seperti itu. Hal min khidmah, saya bisa bantu apa kamu gitu. Orang bilang begitu. Atau mereka bilang tafaddal ma'ana, silahkan mampir ke sini makan bareng, atau istirahat dulu di rumah saya, duduk-duduk dulu gitu. Nah, ini semua adalah kata-kata basa-basi harian. Sampai anak ingat punya kawan orang Afrika, dan dia SMA.
Guru SMA-nya bilang, kalian orang-orang asing, orang pendatang, kalau orang Arab bilang sama kalian, tafaddal ma'ana, silahkan mampir, atau hal min khidmah, apakah saya perlu bantuan apa dari saya, jangan digubris itu semua basa-basi. Sampai gitu gurunya bilang begitu. Nah, bahkan kadang-kadang mereka sendiri butuh bantuan. Dia sudah bawa barang berat, lalu dia bilang, hal min khidmah, apakah saya bisa bantu antum? Gitu. Perlu bantuan apa dari saya? Oh, dia sendiri yang butuh bantuan. Atau yaitu tadi seperti kita sebutkan, ada orang bilang, silahkan mampir, tapi sih sambil kayak mau nutup pintu atau dia mau cepat-cepat masuk. Nah, ini basa-basi sekali. Dan ini biasa. Nah, ini ada orang Yaman, dia cerita, subhanallah, ana tawarkan kepada Syekh bin Baz rahimahullah. Syekh bin Baz ini mufti yang disahkan secara resmi oleh Arab Saudi dan dari pemerintah, sehingga mufti di Arab Saudi dikawal, kemudian legalitasnya jelas ya. Bahkan ada fatwa yang dijadikan sebuah peraturan. Bahkan seringkali ketika ada beberapa kaitannya dengan maslahat orang banyak, betul-betul mufti atau alim yang ditugaskan ini fatwanya akan didengarkan seluruh penduduk negeri itu. Syekh bin Baz rahimahullah, orang yang dijadikan pimpinan para ulama di Arab Saudi, bahkan beliau keluar masuk istana untuk memberi pengajian di istana, biasa sekali. Satu saat orang Yaman di pengajian Syekh bin Baz rahimahullah basa-basi. Beliau cerita sendiri, saya basa-basi ini. Tidak di Yaman biasa. Al-yawm al-asha indana. Dia bilang gitu. Malam ini makan malamnya di tempat ana, jangan ke mana-mana gitu. Itu ngomong ke Syekh bin Baz rahimahullah. Ternyata Syekh bin Baz mengatakan, khair insyaallah. Tapi bilang yang di rumah jangan memaksakan. Saya mau masakan rumah, bukan masakan yang dibeli dari sini, beli dari sini. Ini sangat memberatkan, saya nggak mau. Saya cuma mau masakan rumah. Ini orang Yaman cuma basa-basi, dia bilang subhanallah, datang beneran mau gitu. Ini kata beliau, kata orang Yaman yang cerita itu, gak bakal saya lupakan ketawaduan Syekh bin Baz rahimahullah. Bagaimana saya cuma tawarkan, beliau mau. Orang seperti saya, orang miskin biasa sekali, pendatang di Saudi, bukan orang asli, bukan orang pribumi, datang dari Yaman datang. Dan saya tawari Syekh bin Baz, ayo ke rumah ana untuk makan malam. Beliau mau. Bahkan beliau mengatakan, saya mau yang sederhana dan apa adanya, jangan memaksakan. Kata orang Yaman ini, saya bingung lagi setelah saya panggil orang itu. Nah, panggil Syekh bin Baz rahimahullah. Langsung telepon istrinya. Syekh bin Baz mau datang ke rumah. Tolong disiapkan sebisanya. Dan dia katakan, alhamdulillah, istriku berusaha membuat saya tidak malu. Tapi rupanya orang ini sempat kepikiran sekali ketika akhirnya Syekh bin Baz mengatakan, saya ada janji sebentar. Sebelum ke rumah kamu, kita ke tempat yang janji saya. Ayo kamu ikut saya. Orang yang undang tadi bilang, iya. Diikuti Syekh bin Baz. Ternyata datang ke istana. Di istana waktu itu dipanggil oleh Amir Abdullah rahimahullah sebelum jadi raja. Tapi waktu itu masih jadi Amir. Ya, diundang untuk ngisi pengajian. Karena mereka di kerajaan biasa mendengarkan kajian keluarga yang diisi oleh para akibarul ulama, para ulama besar. Syekh bin Baz rahimahullah ngisi pengajian, setelah itu ditawari makan di kerajaan, di istana. Syekh bin Baz mengatakan, jazakumullah khair, ana sudah diundang orang malam ini. Ini gimana perasaan orang Yaman tadi? Dia sudah apa adanya mengundang Syekh bin Baz, ternyata diajak ke istana. Kemudian Syekh bin Baz nolak makanan istana karena akan memenuhi panggilan atau undangan orang ini. Dia kepikiran sekali. Tapi setelah itu ternyata Syekh bin Baz datang ke rumahnya, makan sederhana, kemudian mendoakan. Setelah itu pulang. Kata orang Yaman ini, subhanallah, akhlak yang tidak bisa saya gambarkan. Nah, ketawaduan. Maka ketika ada undangan ini, sampai para ulama mengatakan, kalau kita diundang makan, apa hukum makan dari jamuan itu? Wajibkah atau sunnah? Mayoritas ulama mengatakan sunnah. Kalau kita diundang makan, kemudian kita
mau makan dari zaman itu sah-sah aja, kalau tidak pun tidak apa-apa karena itu sunnah. Cuman yang afdal kita makan. Sebagian ulama mengatakan wajib. Sebagian ulama mengatakan wajib. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sempat minta maaf ketika beliau tidak bisa hadir. Beliau mengatakan kepada yang ngundang, kalau kamu bisa memaklumi saya ingin pamit. Saya ingin minta uzur. Saya nggak bisa hadir karena kebetulan ada kegiatan lain. Artinya kalau seandainya itu tidak wajib atau ditekankan sekali, maka tidak perlu orang sampai minta maaf. Gitu. Bahkan sebagian ulama mengatakan karena ada hadis, idza du'iya ahadukum idza du'iya ahadukum ila walimah, apabila salah satu dari kalian dipanggil makan, jamuan makan, falyatiha, hendaklah dia datang untuk hadir memenuhi panggilan orang itu. Dalam beberapa riwayat dikatakan, faman kana sha'iman falyusalli wa man kana muftiran falyakul. Yang kebetulan berpuasa, doakan yang ngundang. Dia enggak makan enggak apa-apa. Enggak makan enggak apa-apa. Tapi kalau dia makan juga tidak apa-apa kalau puasanya memang tidak wajib. Ya. Kemudian kalau dia tidak makan, kalau dia tidak puasa, silahkan makan. Kalau dia tidak puasa, maka yang afdal makan. Bahkan sebagian ulama mengatakan, kita hadir nggak cukup. Kita hadir harus makan juga, begitu. Intinya, ini menunjukkan bahwa ternyata ada perhatian syariat untuk menjaga perasaan, menumbuhkan kecintaan, keakraban antara individu kaum muslimin. Nah, termasuk di antaranya seperti ini. Dan kita katakan bahwa ini kalau diundang. Kalau orang tidak diundang, jangan mengundangkan diri. Kamu nggak undang saya nih. Udah lama ya kamu nggak makan-makan. Kapan kamu undang? Orang kalau begitu, misalkan dia akrab, kemudian canda, dan nggak ada masalah. Sebagian orang dikerjain kayak begitu, sungkan. Ya, sungkan luar biasa. Akhirnya dia terpaksa untuk mengundang. Padahal sebenarnya dia tidak pengen untuk mengundang. Nah, seperti ini nggak pantas ya. Nggak pantas. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyu'dzana lakum ila ta'amin ghaira nadhirina inah. Ya, wahai orang beriman, jika kalian jangan datang ke rumah Nabi SAW kecuali kalau kalian memang diundang. Kalau kalian diundang untuk makan, jangan kalian tunggu-tunggu itu matangnya atau bagi minta-minta ke para ulama. Nggak boleh orang nanyain, ada makanan ini di rumahmu apa? Gitu. Dihadirkan atau dihidangkan begini, lalu dia bilang, ada ini enggak? Ada ini enggak? Nah, kayak gini ini membuat tuan rumah haraj, sungkan, malu, canggung kalau misalkan enggak ada. Akhirnya dia berusaha, ada, sebentar, dia beli lagi dulu. Nah, seperti ini membuat sungkan dan memberatkan. Kecuali kalau memang tuan rumah nawarin, kamu mau apa? Ya, Anda carikan ini sekarang, tinggal Anda order misalkan, atau Anda mau siapkan dan seterusnya. Apalagi kalau dia akrab. Kalau dia akrab, bahkan si tuan rumah semakin suka kalau si tamunya kelihatan bebas, leluasa. Anda pengen ini ada enggak? Ada. Senang malah kayak begitu. Nah, ini tergantung. Maka semua dikembalikan kepada kebiasaan dan memang ini kaitannya dengan bagaimana seorang berinteraksi dengan saudara. Ya, dan memang realitanya ada orang yang suka dikunjungin, suka mengunjungi. Tapi ada orang yang tidak seperti itu. Tapi jangan berlebihan. Karena berlebihan ini jelek banget. Membuat orang terbuang waktunya sia-sia. Tidak ada manfaat yang lebih besar didapatkan. Bahkan bisa jadi merugikan. Sebagian orang tersiksa dengan datang tamu yang tidak pulang-pulang. Atau karena sering datang. Jadi sumpek ya. Ya, meskipun ada orang yang memang klop. Hari ini mau duduk-duduk di rumah siapa? Di sana. Kemudian besok di sini. Kemudian pindah-pindah begitu. Sehingga waktunya habis untuk sesuatu yang kurang bermanfaat. Meskipun ada sebagian orang berusaha membatasi diri banget sampai tidak bergaul sama sekali. Introvert orang bilang, tertutup, pemikirannya agak susah, dan sulit untuk berinteraksi. Ini kalau kita katakan penilaiannya lebih
pada sisi negatif ya memang tidak berlebihan. Ya, orang tidak mau bergaul, kemudian ngomong sedikit seperlunya, ya sebenarnya ini malah bagus. Akan tapi sebagian orang itu mesti justru kelihatan seperti angkuh, ya. Ngomong betul-betul seperti tidak tertarik gitu. Kemudian di rumah, ya kalau seandainya di rumah hanya membaca, beribadah, tapi kalau di rumah malah justru melakukan tindakan yang merugikan dirinya sendiri. Nah ini kurang. Ya. Dulu ada perkataan dari seorang ulama, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan kepada salah satu muridnya, Yunus ibn Abdul A'la, ya Yunus, al-inqibadu 'anil nasi maksabatun lil adawah. Ya, tidak bergaul, membatasi, atau bahkan tidak mau sama sekali kenal orang. Ini bisa membuat permusuhan dengan orang lain. Nah, kemudian walim bisatu ilaihim majlabatun liqrana isu. Kalau kebalikannya, berlebihan dalam bergaul, mencari kawan, datang ke sini, pergi bareng, makan terus segala macam begini, ini juga sama, bisa menghasilkan kawan-kawan yang jelek. Fakun wasatan bainal munqabidhi wal munbasit. Kata Imam Syafi'i, usahakan sebisa mungkin kamu di tengah-tengah antara orang yang tidak bergaul sama sekali dengan orang yang kebanyakan pergaulan. Seperti itu. Tapi pembahasan kita masalah undangan tadi ya. Undangan, dan undangan ini lebih ditekankan kalau seandainya berkaitan dengan walimatul urus. Walimatul urus. Walimatul urus adalah walimah nikah. Hidangan dan jamuan makan karena ada pernikahan. Nah, ini sampai Nabi SAW menyatakan orang diundang nggak datang padahal undangannya khusus. Ini berarti telah membangkang pemerintah Rasulullah SAW. Beliau mengatakan syarrut ta'am, ta'amul walimah. Makanan jelek itu makanan walimah. Yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha. Orang yang dekat malah sering nggak keundang. Tetangga-tetangga apa itu mau lihat, datang sungkan, padahal mereka tahu ini ada acara dan ada makanan, nggak diundang mereka. Orang yang jauh, kalaupun nggak datang nggak apa-apa, malah diundang karena kenalannya, koleganya segala macam. Ya, maka Nabi SAW menyatakan, "Faman lam yujibid da'wata faqad 'asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam." Orang diundang, tidak ada uzur, dia tidak datang, maka dia telah berlaku maksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam atau melanggar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga penekanan untuk walimatun nikah kalau diundang secara khusus, maka kehadirannya ini penting, ya, kehadirannya lebih penting. Tetapi para ulama juga mengatakan kalau tidak ada uzur, kalau ada uzur, entah dia sakit, bepergian, atau dia ada halangan, nah ini dari sisi dia, atau dari sisi penyelenggara, ada maksiatnya di sana. Ada campur baur laki perempuan, ikhtilat, atau ada musiknya, atau ada maksiatnya, minum khamr, berjudi, atau tindakan maksiat lainnya. Nah, ini tidak wajib untuk hadir. Nah, orang yang sudah diundang sekalipun secara khusus, kalaupun seandainya dia melihat ternyata di sana ada maksiatnya, maka dia tidak hadir, tidak apa-apa. Ya, nah, ini diperhatikan oleh para ulama. Seperti itu. Dan ini menunjukkan juga keutamaan syariat, keistimewaan syariat Islam, bagaimana hal seperti ini betul-betul diperhatikan. Dan kita lihat bagaimana orang bisa akrab, utuh, dan tetap bisa menjalin hubungan persaudaraan dengan kawannya pada saat diundang datang, ketika sesekali mengunjungi, bertanya kabar. Dan ada orang yang dengan adanya undangan, permusuhan kelihatan. Dia punya acara, saya tidak diundang ya. Awas, acara nanti saya tidak akan undang dia. Begitu. Nah, ini menjadi realita di tengah masyarakat. Bagaimana orang bisa menjadi bermusuhan, ada jarak gara-gara undangan. Padahal kadang-kadang orang tidak keundang juga bukan unsur kesengajaan. Ya, tetapi kalau seandainya memang ada unsur kesengajaan, ini urusan lain ya. Tapi yang jelas, pembahasan seperti ini dibahas dalam syariat dengan bahasan yang hati-hati dan ada aturannya. Baik. Kemudian hadis berikutnya berkaitan dengan yang kita kasih judul malam ini, hukum sholat wanita di masjid.
Boleh apa tidak? Boleh. Jawabannya boleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam dua hadis ini. Hadis yang ke-21, "Idzanu lin-nisa'i an yusallina bil-laili fil masjid." Izinkan para wanita. Para wanita itu maksudnya istri, anak perempuan, adik atau kakak perempuan, bibi entah laki dari saudara bibi dari ayah atau bibi dari ibu, ya, atau semua keluarga perempuan kita mau minta izin sholat di masjid, silahkan, jangan dilarang. Idzanu, izinkan mereka, lin nisa an yusallina bil laili fil masjid, untuk melaksanakan sholat di masjid sekalipun malam hari. Ini hadisnya diriwayatkan oleh At-Tayalisi, Abu Dawud Tayalisi dalam musnad beliau dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan sanadnya sahih. Kemudian hadis yang kedua redaksinya sama. Idzanu lin-nisa'i bil-laili ilal masajid. Izinkan para wanita untuk pergi ke masjid malam hari. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan sebenarnya hadis ini juga ada dalam Sahih Bukhari. Ketika Nabi SAW menyatakan, La tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan kalian larang para wanita untuk melaksanakan sholat di masjid. Baik. Hadis ini berkaitan dengan izin. Kalau seandainya wanita minta izin untuk datang ke masjid, dan para ulama mengatakan itu, maka memang anjurannya dia minta izin kepada suami. Meskipun kalau seorang wanita keluar dari rumah, dan kebiasaan masyarakat kalau dia keluar tidak perlu izin, karena sudah kelihatan isyarat suami tidak akan melarang. Contoh, seorang istri keluar untuk menyirami tanaman, keluar untuk mengambil paket, keluar untuk membeli sesuatu belanja, atau misalkan kebutuhan yang ringan, kalaupun dia keluar tanpa izin, suami tidak akan melarang. Ini uruf atau kebiasaan masyarakat seperti itu, maka ini tidak perlu minta izin. Kemudian yang kedua, disebutkan di dalam hadis ini agar mengizinkan ketika sholat di masjid. Berarti hukum asalnya wanita itu sholat di rumah. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, kalau istri-istri kalian keluar minta izin sholat di masjid, jangan dilarang. Tetapi memang dalam beberapa riwayat ada tambahannya, wa buyutuhunna khairul lahun. Rumah mereka lebih baik untuk mereka pakai sholat daripada mereka sholat di masjid. Meskipun di masjid jamaah, tempatnya barokah, kemudian datang ke komunitas orang-orang yang sholat ke masjid itu bukan mau jualan. Ke masjid juga bukan hanya sekedar pengen reuni aja, tetapi memang betul-betul untuk ibadah ini di masjid. Tapi rupanya seorang wanita ketika dia sholat di rumah afdal, lebih istimewa daripada dia sholat di masjid. Padahal di masjid melangkahnya dapat pahala, kemudian mendengar suara imam pahala, kemudian sholat ketika jamaah tambah banyak maka dia dapat pahala, dapat 27 derajat. Dan semakin banyak jumlah jamaah, maka dia akan semakin besar pahalanya, karena Nabi SAW menyatakan, salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahda, wa salatul rajuli ma'ar rajulain azka min salatihi ma'ar rajul. Salat sendirian, salat bersama dua orang lebih afdal dari salat bersama satu orang. Dan semakin banyak orang yang berjamaah dengan dia, maka dia akan mendapatkan keistimewaan pahala. Tetapi rupanya pahala yang istimewa itu tidak selalu dihitung dengan nominal. Orang ketika mencari aturan yang ideal apa, tidak selalu diikuti dengan jumlah pahala yang disebutkan angka. Contohnya, sholat di rumah untuk seorang wanita. Nabi SAW didatangi oleh istri Abu Humaid As-Sa'idi, yaitu Ummu Humaid. Ini dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih atau hasan. Ummu Humaid radhiyallahu anha mengatakan, Ya Rasulullah, inni uhibbus salata ma'ak. Ya Rasul, aku betul-betul pengen sekali salat di belakang. Katakan, inni la'alamu annaki tuhibbina salata ma'i. Ya, aku tahu bahwa kamu ingin salat bersamaku.
walakin salataki fi baitiki khairun min salatiki fi hujratik. Tapi salatmu di bagian rumah yang paling dalam lebih afdal daripada kalau salat kamu di tengah rumah. Nah, disebutkan bahwa hujrah ini kalau kita kenal hujrah itu kamar ya. Tapi dalam bahasa Arab hujrah juga bisa diartikan tempat yang paling luas di rumah, semua pintu menuju ke tempat itu. Nah, ini namanya hujrah juga. Berarti bisa dijadikan sebagai misalkan tempat kumpulnya di dalam rumah, ruang keluarga dan semacamnya. Tapi yang jelas Nabi SAW menyatakan salatiki fi baitiki khairun min salatiki fi hujratik. Rumah yang paling dalam itu kalau kamu pakai salat lebih afdal daripada kamu salat di tengah rumah. Wa salatuki fi hujratik afdal min salatiki fi darik. Salatmu di dalam rumah tapi di tempat yang di tengah-tengah, semua pintu mengarah ke situ, kalau dibandingkan dengan salat di emperan atau di kampung, itu masih lebih afdal yang di dalam rumah. Tapi di tengah-tengah itu tadi. Wa salatuki fi dariki khairun min salatiki fi masjidi qaumik. Salatmu di emperan rumah atau masih di rumah keluargamu, di kampungmu, lebih afdal daripada kalau kamu salat keluar sampai di masjid kampungmu. Wa salatuki fi masjidi qaumiki khairun laki min salatiki fi masjidi. Dan salatmu di masjid kampungmu lebih afdal daripada salatmu di masjidku, Masjid Nabawi. Kita bayangkan Masjid Nabawi 1000 kali lipat salatnya. Rupanya untuk seorang wanita mereka lebih afdal salat semakin masuk ke rumah semakin tidak kelihatan orang. Ini riwayat Ummu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anha. Dalam riwayat itu beliau kemudian mengatakan fa'amarat bibina'il masjid fi baitiha. Maka dia memerintahkan agar di rumahnya dibuatkan masjid khusus. Disebutkan di situ fi aqra atau fi aqsa manzilin wa adlamihi. Rumah yang paling dalam di bagian yang paling gelap, tidak kelihatan. Fakana tusalli fihi ila an tuwaffiyat. Maka Ummu Humaid salat di tempat itu sampai beliau wafat. Salatnya cari tempat yang semakin masuk dan tidak kelihatan. Ya, berarti ketika seseorang membicarakan tentang pahala nominal, tapi rupanya tidak setiap keutamaan didapat karena angka. Tetapi ketika sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ibadah itu lebih bernilai istimewa. Dan kita sebutkan hukum asalnya seorang wanita ketika dia sholat di masjid tidak apa-apa, nggak boleh dilarang. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat Umar radhiyallahu an istrinya pengen sholat subuh dan isya di rumah, di masjid, di masjid. Umar radhiyallahu anhu seorang pencemburu. Maka ada orang mengatakan kepada istrinya, kenapa kamu pengen aja sholat di masjid? Padahal kamu tahu kan Umar ini orang yang pencemburu. Ketika kamu keluar, Umar cemburu. Maka kata istrinya, wa ma yamna'uhu an yamna'ani. Kalau gitu kenapa dia tidak ngelarang aku aja? Maka kata orang tadi, Umar radhiyallahu anhu tidak berani melarang kamu karena ada sebuah hadis, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan kalian larang keluarga perempuan kalian dari salat berjamaah di masjid. Seperti itu. Baik. Kemudian kalaupun seandainya banyak kaum wanita yang ingin ke masjid karena memang ingin pengajian atau karena ingin sholat aja, karena kalau sholat di masjid kadang-kadang lebih khusyuk. Memang mudah-mudahan ini menunjukkan bahwa dia akan mendapat pahala dari sisi dia datang ke masjid bisa lebih khusyuk. Kalau sholat sendiri ngantuk, kayak sholat tarawih misalkan sendiri tengah malam, bacaan atau hafalan juga tidak banyak, mungkin dia ngantuk gitu. Kalau bersama kaum muslimin di tempat yang lebar dan semua sama-sama sholat, maka dia mungkin lebih termotivasi. Mudah-mudahan dari sisi itu dia mendapatkan pahala. Tetapi Nabi SAW menyatakan untuk wanita yang akan datang ke masjid, hendaklah dia tidak berdandan. Penampilan betul-betul dijaga agar tidak terjadi fitnah, godaan, dan ujian untuk laki-laki lain. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wal yakhrujna tafilat.
orang yang ingin sholat malam bersamaku, hendaklah dia keluar, ini maksudnya para wanita, hendaklah dia keluar dengan tidak berdandan, tidak menggunakan minyak wangi. Kalau seandainya dia justru keluar dengan bersolek, berdandan, kemudian menggunakan minyak wangi, agar justru di luar sana banyak yang tertarik. Wah, ini malah jangan-jangan mau cari pahala, tapi dapatnya dosa. Momen Ramadan, mau mampir di taman, atau sholat sebentar kemudian pacaran, kesempatan untuk ketemu, kenalan, dan seterusnya. Ini bahaya sekali. Bahkan ada sebuah hadis Nabi SAW menyatakan, ayyuma imra'atin ista'tarat thumma marrat ala rijalin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Seorang wanita apabila menggunakan minyak wangi dan sengaja dia ingin melewati laki-laki biar mereka mencium bau wanginya, maka dia seperti bezina, seperti seorang yang pelacur. Maka ini ancaman, seorang wanita tidak boleh menggunakan minyak wangi ketika keluar dan nanti akan kecium laki-laki yang tidak mahram. Nah, ini tidak dibolehkan. Nah, kemudian dalam hadis ini disebutkan bil lail, malam. Kalau siang bagaimana? Sama. Ya, hukumnya sama. Artinya seorang wanita boleh saja mau sholat di masjid siang atau malam, pagi atau sore silahkan, tetapi tetap berusaha untuk menjaga penampilan agar tidak menarik, tidak menjadi fitnah untuk kaum laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian sebagian ulama mengatakan disebutkan malam karena malam ini banyak fitnahnya, ya, banyak fitnahnya. Ada sebagian ulama mengatakan justru yang terjadi fitnah itu siang, karena banyak orang yang keluar, ketemu sama orang yang lebih banyak, dan seterusnya. Tapi intinya, selama seorang wanita menjaga diri agar tidak berpenampilan, bersolek, berdandan, berhias di depan laki-laki yang bukan mahram, maka boleh seorang melaksanakan sholat di masjid, seperti itu. Ini barangkali yang dapat kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang sampaikan Ustaz di kesempatan malam hari ini. Dan untuk selanjutnya kita akan buka sesi interaktif soal jawab, dan bagi Anda semuanya khotul Islam azani Allah wa iyyakum, bagi Anda yang bertanya secara langsung bisa menghubungi kami di 0218236543 ataupun Anda dapat bertanya melalui chat di 0218236543. Kita angkat yang pertama melalui telepon terlebih dahulu. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, terputus. Kita tunggu kembali. Bagi Anda semua ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, kami buka sesi interaktif. Kami berikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya di sesi interaktif soal jawab. Baik, kita angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz yang sudah masuk Ustaz. Ustaz, mohon diberikan nasihat Ustaz. Izin bertanya, bagaimana cara menyikapi undangan makan dari tetangga yang muslim? Silakan Ustaz. Gimana? Ya Ustaz, bagaimana menyikapi undangan makan dari tetangga yang non muslim? Apakah boleh menghadiri atau tidak? Silakan Ustaz. Baik, boleh saja undangan tetangga atau bukan tetangga tapi kawan kerja, tidak apa-apa selama batasan-batasan syariatnya terpenuhi, tidak mengapa. Misalkan sajiannya tidak haram, kemudian tidak di waktu sholat, kemudian tidak ada hal yang membuat kita terganggu seperti penghinaan Al-Quran, kemudian ada musiknya, atau bahkan ada pelanggaran syariat seperti ikhtilat dan seterusnya. Tapi kalau hukum diundangnya tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Nabi SAW makan hadiah dari orang Yahudi. Bahkan Nabi SAW teracunnya itu atau dikasih racun
ketika beliau diberi hadiah makan oleh orang yang tidak beriman. Artinya ini boleh boleh saja seorang diundang dan dia penuhi, tidak menganggap, apalagi kalau dari tetangga, dan tetangga ini memiliki hakul jiwar ya. Mereka memiliki hak untuk dihormati karena tetangga. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang sampaikan Ustaz, dan kami angkat pertanyaan berikut Ustaz melalui pesan singkat kembali yang sudah masuk dari seorang penanya Ustaz di Bandung dengan Ummu Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz, saya punya uwa atau kakak perempuan dari ibu saya yang mengaku Islam tapi punya keyakinan akidah yang menyimpang. Misalnya Allah bisa dilihat dalam diri. Dan kemudian punya keyakinan Rasulullah itu rasa mengingat Allah sama dengan lupa. Dia juga sering tidak sholat karena menganggap tidak wajib, kadang karena malas sholat. Saya sudah mencoba menasihati, tapi keyakinan beliau sudah sangat kuat dan mendarah daging. Apalagi usianya sudah hampir 1000 tahun. Saya merasa sangat tidak nyaman dekat dengannya. Bagaimanakah saya menyikapi dan bagaimanakah apakah saya masih harus menyambung silaturahmi dengannya Ustaz? Silakan Ustaz. Baik. Kalau seandainya orang tadi memang memiliki keyakinan itu karena tidak tahu, ya. Kita katakan banyak orang yang tidak tahu meskipun dia merasa tahu. Merasa bahwa ini jalan yang benar, dia sudah banyak baca lalu dia simpulkan. Nah, sebenarnya hakikatnya dia tidak ngerti. Ya. Sampai seorang muslim menganggap bahwa sholat tidak wajib, ini berarti menunjukkan dia pemahaman dalam agamanya ada bermasalahnya. Ya, ada yang bermasalah. Para ulama sampai mengatakan bahwa kewajiban salat merupakan syai'un ma'lumun minad dini bil darurah. Sesuatu yang pasti diketahui semua kaum muslimin. Tidak ada yang tidak tahu kaum muslimin itu. Wajibnya salat itu sesuatu yang disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Ya, tidak ada yang menyangkal sama sekali. Sehingga kalau ada orang yang menyangka bahwa dia tidak wajib untuk salat, itu bahaya ini bahaya. Meskipun dia sholat lalu dia menyatakan kalau untuk saya udah level atas nih, saya nggak wajib lagi sholat. Wah, bahaya sekali orang mengatakan demikian. Nah, kalau ada orang tidak sholat karena malas, karena dia ya memang pergaulan, atau karena dia yang akhirnya nanti juga akan sadar misalkan, kalau dia katakan wah anak dulu zaman jahiliyah, seringkali ada orang hijrah itu mengatakan demikian. Dia mengatakan bahwa tidak sholat karena malas aja gitu. Ini para ulama beda pendapat. Apakah dia kafir atau tidak? Dan mayoritas ulama mengatakan tidak kafir selama dia tidak menganggap bahwa sholat itu boleh ditinggalkan kapan saja. Nah, tapi kalau dia masih menyatakan bahwa sholat ini wajib, cuman dia malas aja, maka ini yang disebutkan oleh para ulama secara mayoritas, dia tidak sampai kafir, tapi melakukan dosa besar karena meninggalkan sholat. Kemudian meyakini bahwa Allah bersatu, kemudian Allah tiba-tiba ada, tidak ada, kemudian ini dengan berbagai pikiran-pikiran, pandangan, dengan akal. Nah, ini yang membuat orang sering bingung. Ya, sampai sebagian orang mengatakan, kenapa saya harus sholat? Karena Allah sudah menyatu dengan saya dan seterusnya. Ini adalah keyakinan yang salah. Atau ada keyakinan kejawen yang dia mengatakan yang penting eling, ingat Allah, tidak harus sholat, yang penting ingat Allah Azza wa Jalla. Wah, ini repot juga kalau ada orang justru mengingat Allah tapi tidak mau sholat, meskipun dia sok berdalil. Dalam Al-Quran dikatakan wa aqimis salata li dzikri, tegakkan salat untuk mengingatku, kata Allah Azza wa Jalla. Lalu dia mengambil kesimpulan, berarti tujuan salat adalah mengingat Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya orang mau mengingat Allah dengan cara selain salat, maka sah. Bahkan kalau orang salat tapi tidak ingat Allah, maka yang tidak salat tapi ingat lebih afdal. Ini kesimpulan sebagian orang dan ini benar ada. Nah, ini konslet namanya. Memahaminya salah ini. Karena salat merupakan rukun terbesar setelah syahadat.
Dan tanda keislaman seorang itu kelihatan ketika dia sholat. Kalau ada orang seperti itu, nah gimana sikapnya kita? Kalau seandainya orang itu bisa dinasihati, maka memang seperti itu. Itu tanggung jawab dan hak yang perlu kita tunaikan. Dinasihati memang dengan cara yang tidak bosan-bosannya, tapi dengan cara yang tepat dan bijak memang. Kemudian didoakan. Dan tidak menutup kemungkinan hidayah itu akan segera menyapa. Dan alangkah bahagianya kita kalau seandainya hidayah itu datang dengan perantara kita yang kasih nasihat, mungkin dengan cara berdiskusi atau didoakan terus setiap kita sujud. Ya Allah, ini saya punya saudara, kenapa kok dia masih kena syubhat yang seperti itu, kerancuan berpikir yang seperti itu. Nah, ini terus didoakan di dalam sholat begitu, sampai akhirnya Allah kasih petunjuk. Dan tidak mustahil untuk Allah Azza wa Jalla. Orang yang kafir saja yang tadinya memusuhi Islam jadi membela Islam. Kenapa tidak orang yang masih Islam untuk memperbaiki keislamannya? Nah, ini kalau seandainya memungkinkan untuk dideketin, dinasehatin, didoakan, seperti itu. Kalau seandainya nggak bisa atau nggak mempan, atau bahkan kita khawatir kita yang ketularan atau anak-anak kita ketularan, lalu kita pasang jarak dari dia, maka tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Tapi bukan berarti kita putus tali silaturahim. Ya, tetap disambung, kemudian berusaha untuk diingatkan. Ya, tetap diingatkan. Bagaimanapun juga tidak ada orang yang lebih mulia dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau calon penghuni surga, beliau yang membawa syariat sholat, beliau juga yang semuanya lah gitu. Tapi ternyata beliau sholat terus. Gitu. Kok bisa ada orang punya keyakinan apapun, kemudian tidak sholat? Ini berarti ada yang salah gitu. Yang jelas tergantung bagaimana kondisi itu sampai pada tahap apa. Kalau seandainya memang harus berhati-hati, membatasi diri, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, khawatirnya akan mempengaruhi. Tapi kalau selama masih bisa dinasihatin dan masih bisa disambung hubungan silaturahim, maka itu hukum asalnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang antum sampaikan, Ustaz, dan kita akan berikan kesempatan kepada penelpon. Bagi Anda yang bertanya, kami persilakan di 021 823 6543. Ya, silakan. Ya, Alhamdulillah Yunaldi di Lubuk Basung. Baik, Pak Rinaldi di Lubuk Basung ya, Pak. Silakan Pak Rinaldi. Ya, ingin saya tanyakan pada Pak Ustadz, yaitu judulnya kan wanita, wanita kan diizinkan salat di masjid. Tapi yang saya tanyakan, kalau kita jadi makmum, baca Fatihah itu yang 2 rakaat, 1 rakaat kita baca menyalahi itu. Misalnya Ar-Rahmanir-Rahim kan 2 rakaat tuh. Nah, kita baca 1 rakaat sebagai makmum, bagaimana? Baik. Kemudian wanita kalau dia salat di rumah kan lebih baik. Apakah dapat dia 27 derajat pahalanya bersalat di rumah? Baik, terima kasih Pak Rinaldi atas pertanyaan, cukup Pak ya? Ya. Baik. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan menjawab. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan pertama tentang membaca secara tajwid ya. Para ulama mengatakan bahwa membaca Al-Quran dengan tajwid ini tidak wajib selama tidak merubah makna. Kalau seandainya merubah makna maka harus diperbaiki. Meskipun para ulama mengatakan bahwa membaca harus benar. Ya, kita berusaha untuk membaca dengan benar. Ya, Nabi SAW sampai membaca per huruf pelan sekali. Ya, bahkan beliau satu ayat berhenti. Nah, sehingga seorang perlu belajar tata cara membaca Al-Quran yang tepat. Tapi kalau seandainya ada salahnya, jadi pendek semua kayak tadi yang disebutkan, harusnya 2 harokat jadi 1 harokat ya. Selama tidak merubah makna tidak apa-apa. Artinya tidak sampai sholatnya batal, tidak sah, tidak sampai seperti itu. Kecuali kalau memang merubah makna, ini yang repot. Contohnya apa? Contohnya yang sering disebutkan oleh para ulama, ketika membaca Al-Fatihah, kemudian membaca
siratal ladzina an'amta alaihim, dibaca siratal ladzina an'amtu alaihim. An'amta sama an'amtu artinya beda. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Lalu kalau kita baca an'amtu, jalan yang aku beri nikmat. Jadi artinya berubah sekali, total. Nah, padahal itu surat Al-Fatihah yang kata para ulama mayoritas itu adalah rukun dalam sholat. Kok ternyata salah bacanya? Wah, ini yang repot begitu. Tapi kalau cuman kurang panjang, pendek, kurang panjang, kemudian terlalu pendek, atau mungkin gunnah, dengungnya kurang, ini tidak sampai membuat sholat seorang tidak sah. Gitu. Kemudian yang kedua, seorang wanita kalau dia sholat di rumah, apakah dia dapat 27? Jawabannya, kalau 27 dia dapat, tapi dia dapat yang lebih afdal dari 27. Berapa? Tidak harus disebutkan berapa. Akan tapi dia telah melaksanakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tempat yang lebih afdal daripada di tempat yang ada 27-nya. Bahkan kita katakan tadi, Ummu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anha, beliau bukan hanya kehilangan 27, bahkan kehilangan 1000 karena sholat di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan terus terang, ya Rasul, anak pengen jadi makmum antum. Tapi ternyata Nabi SAW mengatakan, aku ngerti, tapi sholatmu di rumah lebih afdal. Menunjukkan sholat di Masjid Nabawi yang pahalanya 1000, kalau di rumah afdal dari 1000. Ini pernah disampaikan oleh Syekh Sulaiman Salimullah Ar-Ruhaili hafizahullah di salah satu pengajian di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan kalau ada seorang wanita sholat di rumah, maka dia akan mendapatkan lebih afdal dari yang 1000. Karena memang sunnahnya seorang wanita sholat di rumah masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas yang telah sampaikan Ustaz. Dan pertanyaan berikutnya kami angkat kembali melalui pesan singkat Ustaz. Ustaz terkait dengan hadis yang tadi Anda sampaikan Ustaz tentang keutamaan sholat di masjid yang 1000 kali lebih baik daripada masjid lainnya. Bagaimanakah dengan seorang wanita Ustaz yang mereka umroh, melakukan ibadah umroh, apakah pilihannya tetap mereka sholat di hotel atau sholat di masjid Ustaz untuk mendapatkan keutamaan tersebut Ustaz? Silakan Ustaz. Iya, wallahu alam, hukum asalnya tidak berbeda ketika seorang datang sebagai jamaah umrah atau orang yang datang sebagai seorang yang mau tinggal lama domisili. Tetapi kalau dia sedang melaksanakan umrah, otomatis sholatnya di masjid, karena tidak mungkin umrah di kamar, di hotel, tidak mungkin. Nah, dia tetap sholat di masjid. Adapun selanjutnya setelah dia tahallul, setelah dia selesai dari prosesi umrahnya, kalau dia akan melaksanakan sholat di rumah atau di kamar atau di tempat tinggalnya, maka insya Allah dia dapat pahala yang afdal tadi. Hanya kalau ditinjau dari misalkan ini kesempatan untuk sholat bersama kaum muslimin, maka insya Allah tidak mengapa. Kemudian sholat bersama imam dengan suara yang banyak hafalannya, maka insya Allah dapat pahala dari sisi itu. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah, Anda pernah dengar ketika beliau pengajian di Masjid Nabawi, beliau mengatakan untuk para pengunjung, Anda sarankan mereka untuk sholat di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram karena waktunya hanya terbatas. Waktunya terbatas sekali, mungkin tidak ada lagi kesempatan yang terbuka untuk mereka para pengunjung untuk sholat di dua masjid itu. Maka silahkan dimanfaatkan untuk sholat di dua masjid itu. Terlebih lagi kalau kita mempertimbangkan masalah keamanan, ya. Ketika orang di kamar sendiri, la qadarullah ada apa-apa, maka tidak ada yang tahu. Lebih baik dia berangkat ke masjid untuk salat bersama kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah Antum sampaikan Ustaz. Dan kita angkat pertanyaan berikut melalui telepon kembali di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang ingin bertanya. Ya silakan. Ya silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Bismillah, barakallahu fikum. Wafik barakallah. Dari Abu Dhani di Sawalunto, Sumatera Barat. Ya. Pak Hudani Pak ya, silakan Pak Hudani. Yang akan anak tanyakan, apa hukumnya duduk di majelis yang peringatan, yang memperingati 1 Muharram tahun baru?
Baik, cukup Pak Dani, pertanyaan cukup ya? Cukup. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Jazakumullahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Baik, ini karena memang kita di hari ini ya menyongsong tahun baru Hijriyah. Dan kita katakan tidak ada istimewa malam tahun baru atau malam tahun lama atau malam tahun expired, tidak ada. Tapi seorang muslim akan mengambil pelajaran dari setiap pergantian siang dan malam. Ya, dan justru orang yang biasa memerlukan waktu-waktu peringatan ini karena hari-harinya tidak sampai dia ingat, sampai perlu dia mengkhususkan waktu untuk mengingat. Ada hari ibu, ada hari bapak, ada hari ini, ada hari itu. Kenapa seorang muslim yang memang dituntut untuk berbakti kepada orang tua harus perlu hari ibu? Kenapa? Untuk mengingatkan bahwa memang banyak orang yang tidak ingat dengan ibunya. Seperti ada orang yang mengingat tahun baru. Untuk apa tahun baru Hijriyah maupun yang bukan Hijriyah? Karena ada yang istimewa. Kalau seandainya orang mengatakan, oh karena umur kita sudah berkurang biar kita ingat. Apakah setiap hari itu umur kita tidak berkurang? Ingat perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Lam yazalil lailu wan nahar sari'aini fi naqsil a'mar wa taqribil ajal. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, siang dan malam terus berpacu, mengurangi umur kita, mendekatkan kepada kematian. Cuman yang mengambil pelajaran sedikit. Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Yunus, Inna fi ikhtilafil laili wan nahar wa ma khalaqallahu fis samawati wal ard la ayatin liqaumin yattaqun. Sungguhnya pada pergantian siang dan malam, kemudian pada ciptaan Allah di langit dan di bumi terdapat tanda-tanda untuk orang yang bertakwa saja. Tapi untuk orang yang tidak mau berfikir, mereka tidak bisa ambil tanda-tanda meskipun diadakan acara-acara apapun. Tetap aja, sekarang dia zikir, besok nggak zikir. Karena dia anggap bahwa zikir ini pantasnya di awal tahun saja, besok enggak. Sementara sudah terbiasa zikir habis sholat, zikir akan tidur, zikir ketika berjalan, pagi dan sore. Kenapa dia harus memiliki waktu tambahan entah yang baru atau tidak? Di zaman Nabi SAW, beliau yang menghadapi sendiri hijrah. Ada perang pertama, perang Badar di tahun kedua, perang ketiga, perang Uhud di tahun ketiga, kemudian perang Ahzab di tahun keempat atau kelima, kemudian ada perjanjian Hudaybiyah, kemudian ada perang Khandaq, ada perang Khaybar, ada perang Hunain dan seterusnya. Ternyata Nabi SAW tidak memperingati itu. Sebagaimana juga para khulafaur rasyidun. Kalau ada orang bilang mungkin di zaman Nabi SAW beliau sibuk dengan dakwah, maka kenapa kaum muslimin tidak sibuk dengan dakwah juga? Atau anggap saja seperti itu, tapi para khulafa, para khalifah setelahnya yang memang kita diperintahkan untuk mengikuti mereka, meneladani mereka. Dalam hadis disebutkan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Pegangi sunnahku, ajaranku, kata Nabi SAW, dan juga ajaran para khalifah yang setelahku. Umar bin Khattab di masa beliau, pembebasan kota dan menaklukkan kesuksesan dakwah sudah kemana-mana. Tapi ternyata beliau tidak pernah memperingati tahun baru atau peringatan sejarah ini, perang ini dan seterusnya. Maka ini menunjukkan bahwa kalau orang meyakini itu sebagai sebuah syariat butuh dalil. Ya. Kalau seandainya kita ditanya apa kita perlu melakukan, kita katakan kita lakukan yang bermanfaat saja. Hari ini kita sudah sholat atau belum? Sholat Isya tepat pada waktunya. Kemudian nanti malam sholat tahajud seperti biasa kita lakukan. Baca Al-Quran, berusaha untuk berdoa kepada Allah, istighfar. Kemudian berusaha tidak menyakiti orang lain dan seterusnya. Ini yang kita lakukan. Entah momen malam tahun baru atau malam tahun lama, tidak ada bedanya. Seperti itu. Kalau kita seandainya ada di satu tempat yang orang melakukan itu, nah kita ingin melakukan hal yang lebih bermanfaat. Ya, kita lakukan ibadah seperti membaca Al-Quran, kemudian sholat sunnah, atau ibadah lainnya yang memang disyariatkan. Wallahu a'lam bissawab.
Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban antum sampaikan Ustaz, dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di malam ini Ustaz. Jangan telepon kembali di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda untuk yang bertanya. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Dengan Umu Dimas di Batam Ustaz. Ya, silakan Umu Dimas. Iya. Begini Ustaz, saya mau bertanya mengenai sholat ini Ustaz. Sholat apa setelah kita sholat subuh, nanti kita berzikir. Sholat apa itu Ustaz? Aduh lupa saya namanya. Suruk ya, Bu? Yang 2 rakaat. Iya benar, sholat suruk Ustaz. Benar suruk. Jadi yang saya ingin ketahui, kebetulan saya tinggal di perumahan ya Ustaz ya. Kan itu ada yang tinggi, ada yang rendah rumahnya, ada yang bertingkat. Jadi jarang nengok matahari terbit itu kayak mana gitu Ustaz ya, karena ketutup rumah-rumah orang. Jadi macam mana Ustaz kalau kita berpedoman kepada jam, kira-kira jam berapa gitu kita bisa melaksanakan itu setelah kita berzikir atau mengaji atau apa. Begitu aja Ustaz, terima kasih Ustaz. Atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mu Dimas, dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, menggunakan hitungan jam untuk mengira-ngira waktu tidak apa-apa. Ya, hukum asalnya memang kita melihat matahari, dan kalaupun seandainya tidak kelihatan kapan terjadi terbit matahari, kita bisa mengira-ngira ya. Karena bagaimanapun kita berada dalam perumahan, kita tidak merasa kayak malam terus ya. Dan kelihatan sekali bagaimana terangnya itu akan kena di beberapa bagian rumah tetangga. Jadi ini bisa dikira-kira, dan tidak mengapa seorang menggunakan patokan jam untuk mengira-ngira, bukan menjadikan patokan satu-satunya. Bahkan kita tahu bahwa sholat syuruk, atau yang sering kita tahu dengan sholat duha di awal waktu, setelah kita sholat subuh kemudian duduk zikir ya. Nah ini pelaksanaannya bukan ketika terbit sekali. Kalau ketika terbit matahari sekali, kita nggak boleh malah sholat di situ. Bahkan itu merupakan waktu terlarang untuk sholat. Tapi maksudnya adalah setelah matahari terbit kisaran 1/4 jam. Nah, ini yang seperti disampaikan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kalau di buku-buku fikih itu sampai matahari meninggi 2 tombak. Nah itu adalah awal waktu sholat yang dibolehkan. Dan sholat Id, sholat hari raya itu di situ waktunya. Setelah matahari terbit 2 tombak atau sekitar 15 menit. Nah, di situ orang boleh menggunakan sebagai waktu duha, waktu sholat syuruk, atau waktu istisqa, ya, sholat minta hujan, atau sholat hari raya. Begitu. Nah, ini bisa diperkirakan, dan itu yang kita pakai. Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan kalau dipakai jam sekitar 1/4 jam. Tidak mengapa. Dan itu bukan menjadikan tolak ukur, tapi untuk jaga-jaga dan menjadikan tanda. Sebagaimana pembahasan para ulama dalam masalah sholat kusuf, gerhana. Sholat gerhana tidak dilakukan kalau gerhananya tidak kelihatan. Contohnya karena hujan atau karena mendung, sehingga tidak kelihatan bulannya. Lalu kita mau tiba-tiba sholat. Nah ini kata para ulama tidak, karena Nabi SAW menyatakan فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا. Apabila kalian melihat gerhana itu, maka silahkan kalian melaksanakan sholat gerhana maksudnya. Tapi kalau seandainya kita tinggal di tempat yang memang curah hujannya tinggi, sehingga ketika terjadi gerhana tidak kelihatan gerhananya, tapi kita sudah siap-siap, karena menurut laporan BMKG atau orang-orang yang mempelajari itu, kemungkinan pada hari ini akan terjadi gerhana sebagian dan seterusnya. Lalu kita siap-siap, maka tidak apa-apa siap-siap. Cuman nanti pas pelaksanaannya kelihatan apa tidak. Kalau seandainya kelihatan, maka kita sholat. Nah, kelihatan gerhananya, maka kita sholat. Kalau enggak, ya sudah tidak seperti itu. Nah, maka kita boleh saja untuk menggunakan patokan waktu buatan manusia untuk tanda dan kehati-hatian. Wallahu a'lam bishawab.
Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah Antum sampaikan Ustaz. Dan pertanyaan dari Ummu Dimas merupakan pertanyaan terakhir di malam hari ini Ustaz. Sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan ilmu dan faedah ini, kami minta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz. Ikhwas sekalian, pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja dimanapun antum berada, kita berdoa kepada Allah agar semoga kita diberikan kemudahan, kelapangan dada dan hati untuk selalu mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang mengaku cinta kepada beliau, tetapi kecintaan membutuhkan bukti. Dan tidak ada bukti yang paling konkret dari mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahlus sunnah artinya ahlinya sunnah. Dan orang yang ingin betul-betul menjadi ahlus sunnah, dia perlu mempelajari dan mencintai. Bagaimana orang ingin bergabung dengan ahlus sunnah sementara dia tidak kenal sunnah. Maka sebaik-baik dan beruntungnya orang ketika dia mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia bisa menjadikan tolak ukur hidupnya dengan sunnah itu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas materi yang telah Antum sampaikan Ustaz di malam hari ini dan waktu yang telah Antum berikan dan sisihkan untuk kami semua, sehingga kami dapat mendapatkan faedah ilmu yang cukup banyak dari perjumpaan Antum di malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga antum dan keluarga antum, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meluaskan keimanan bagi antum sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dari setiap perjumpaan bersama antum Ustaz. Insyaallah, Allahumma amin, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Dan juga untuk rekan-rekan kami di studio Roja Cilengsi serta rekan-rekan kami di Surabaya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan bagi kita semuanya untuk dapat menghadirkan kajian ini kepada kaum muslimin di Indonesia dan seluruh dunia menyimak kajian ini. Dan juga untuk Anda semuanya, ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, atas kebersamaan Anda di malam hari ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum, dan nantikan kembali kajian beliau insyaallah pada hari Kamis yang akan datang untuk kita ikuti pembahasan ini lanjutannya dalam pembahasan kitab Sahih Jamus Shogir, dan kita nantikan kembali faedah ilmunya akan kita dapatkan dari perjumpaan beliau insyaallah pada pertemuan berikutnya. Akhir kalam, kami sampaikan kepada Anda semuanya tetap menjaga kesehatan dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan bagi kita semuanya mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.